Tidak? Ada Alkitab nggak? Bapak-bapak Ibu? Oke. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, dan sore hari ini Tuhan mau ajar kita sama-sama. Bukan mau ajar jemaat saja, tapi juga mau ajar saya. Mau ajar Ibu Gembala, mau ajar Pak Gembala, mau ajar kita semua, anak-anak yang takut oleh Tuhan. Amin. Amin. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8 saya bacakan untuk kita semua. Ini suatu firman yang dahsyat. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Berat? Berat nggak? Hah? Berat atau gampang? Barusan di mobil saya lagi ngobrol, lagi berantem Bu Pendeta. Firmannya pas gak? Amin. Siapa yang pagi ini habis berantem sama istrinya? Angkat tangan. Ini gereja, jangan ada yang bohong. Pak Gembala habis berantem gak tadi? Salah paham. Salah paham. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Pak Gembala, Pak Bu Gemaja masih berantem. Jadi wajar ya Bu, kalau kita jemaat masih berantem. Ya. Jadi firman Tuhan gampang gak kita bikin? Tapi ini perintah. Amin. Sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali. Haleluya, kita berikan kemuliaan. Singkat cerita saja, singkat cerita ya. Firmannya cuma 1 ayat, tapi dalamnya nusuk sampai ke tulang-tulang sumsum. Pernah kedinginan sampai ke tulang sumsum? Amin. Nah, kalau Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, adik-adik semua, pemuda, remaja, tahu firman ini berat. Amin. Berat, nggak gampang. Nggak gampang. Singkat cerita, saya pernah bekerja di suatu perusahaan swasta air mineral 10 tahun. Di tahun 2000-nya saya kan sudah dipindah ke satu departemen lah, departemen training. Saya punya prinsip mata kuda. Tahu mata kuda? Tahu Bu ya? Gak mau lihat kiri, gak mau lihat kanan. Sok suci deh, sok alim ya. Sok bersih lah pokoknya. Pokoknya gak mau korup-korup deh, gak mau KKN, mau ada minta training, mau baik, enggak. Orang tahu saya tuh tegas, keras, disiplin. Di situ jabatan saya waktu itu sedang dalam proses promo ke asisten manajer. Maaf, pimpinan saya agak sedikit kasih uang gitu ya. Tapi saya punya prinsip, saya nggak mau kasih makan anak suami, anak suami ya dari hasil yang tidak baik. Saya tolak. Amin. Padahal ngelirik dulu ya. Sekali pertama saya dikasih tahun 2000, Bu, Pak, duit cepet tahu 100.000. Wih, saya terima dong pertama tuh. Wih, pujian Tuhan, terima kasih ya Mbak. Mbak kok banyak banget duit. Kami dulu tahun 2000 gajinya 1 juta 300 atau 400 dulu ya UMP ya. Sekitar segitu. Dapat duit cepet, kebayang nggak? Tahun 2000, wih, saya terima dong. Enak nggak? Enak. 2 kali belum nyampe sebulan, 3 minggu apa 2 minggu, saya dikasih lagi. Langsung gini. Kok aneh nih? Aneh nggak? Aneh dong, buat saya mah aneh. Kalau yang mau ya, saya tolak. 3 kali dikasih, saya tolak. Haleluya. On banget ya nggak? Berkat loh. Tapi saya belum tahu itu uang apa, belum tahu. Saya masih dalam rangka berpikir-pikir. Saya bilang aneh dia kasih saya terus-terusan. Amin. Karena kami di bagian training banyak vendor-vendor yang mau bikin training. Kalau dikasih dia bikin training kan dia dapat duit, ya kan? Dibayar. Kita bayar ke vendor untuk kasih training supervisory, kasih training ini kan kami lembaga trainingnya. Nah, pikir-pikir kali lu dapet dari situ lu ya, nyogok gue biar
diem lu ya. Ogah gue. Singkat cerita karena saya tidak mau terima uang. Dia takut dan akhirnya membenci saya. Dan menaruh saya pada posisi yang sangat kandas. Saya diperlakukan lebih daripada cleaning service. Saya ditaruh di tempat yang lebih daripada yang tidak semestinya layak seorang karyawan. Saya tidak lagi dikasih laptop, komputer, tidak dikasih meja, tidak dikasih telepon. Dulu masih telepon biasa juga ya, ada telepon biasa, ada telepon HP. Kita sudah punya HP dari tahun 1996, saya ingat sekali. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap bekerja. 2 tahun lamanya saya koordinator training seluruh Indonesia. Waktu itu saya mau dipromosikan, tapi saya tidak punya lagi wewenang, sudah dicabut semuanya. Saya dipermalukan luar biasa. 2 tahun loh. Saya kalau mau jalan dari rumah naik angkot, namanya dulu Metro Mini merah nomornya 47. Wah, inget banget, dari Pondokopi naik sampai Jalan Pemuda, itu air mata gak ada berhentinya, Bapak Ibu, gak ada berhentinya. Turun mata bengkak, absen, habis absen, saya ke atas nongolin muka dulu di pimpinan saya. Habis itu saya turun lagi ke ruang personalia. Itu wanita orang Batak yang menolong saya. Saya duduk di belakang kursi, dia di bawah. Sampai pulang. 2 tahun lamanya. Ada yang kuat gak? Ada yang kuat Bapak Ibu? Dan saya lakukan. Saya lakukan dengan air mata. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Saya mau kasih makan keluarga dari uang yang. Sekarang kalau kita adanya di lembaga itu tuh, yang kemarin di demo, kuat kita ada di situ. Amin. Enggak kuat. 2 tahun saya diperlakukan itu, dan saya mencoba untuk tidak membalas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu berjalan dan akhirnya saya punya usaha sendiri. Sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu dia telepon ke saya. Kami sudah sama-sama pensiun ya. Dia telepon, boleh ketemu enggak? Oh boleh Mbak. Kaget. Boleh? Iya. Kita makan yuk. Oke Mbak, oke. Saya sudah tahu dia. Saya sudah tahu beritanya. Makanlah kami di Kelapa Gading. Duduk, menangislah dia. Menangis sejadi-jadinya. Christine, kamu marah sama saya? Saya mau ketemu dia loh. 2 tahun dia memperlakukan saya. Kira-kira setelah saya keluar, saya udah jadi orang, saya udah punya power. Bisa gak gue bantai Bapak? Amin. Lu dulu perlakukan begitu, sekarang gue hancurin loh. Gue punya duit. Amin. Saya ajak kamu, saya traktir makan. Kamu marah sama saya? Enggak. Kamu tahu dulu saya perlakukan kamu seperti apa? Tahu. Kamu benci sama saya? Enggak. Kamu maafin saya? Gak ada yang perlu dimaafin Pak. Dia cuma bengong. Kenapa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Berikan kepada. Sejak itu dia bertobat. Dia datang, sekarang dia jadi pelayan. Dia jadi pekerja. Kamu suruh Christine maafin saya? Enggak, saya nggak bisa maafin Mbak. Karena nggak ada hak saya untuk memaafkan Mbak. Mungkin kalau kita di posisi yang belum kenal Tuhan secara dekat, kita punya posisi manusiawi, duniawi, nggak bisa kita lakukan. Seberapa hidup kita mau dekat dengan Tuhan, maka kasih akan menutupi segala
God. Hari ini ada nggak yang nggak ribut sama anak? Halo, remaja habis berantem sama mama? Oh enggak, sama mama sayang ya? Amin, haleluya. Habis berantem nggak sama kakak? Enggak. Sama pacar tuh yang di belakang? Habis berantem nggak? Oh belum pacaran, haleluya. Bu, belum pacaran, hati-hati bu ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Amin. Nggak ada yang lebih daripada itu. Kita kalau berdoa, Tuhan kasihanilah kami, salah. Saya mau bilang sekali lagi, banyak kadang-kadang doa kita yang salah. Amin. Kita minta Tuhan kasihanilah kami. Kenapa? Dia nggak bisa lagi mengasihi kita karena Dia sudah menjadi kasih. Amin. Amin. Dia itu kasih, Dia itu sumber kasih. Kita nggak usah minta Dia kasihani kita, Dia sudah kasih kepada kita. Amin. Bahkan Dia rela loh, rela mengasihi kita sampai rela memberikan nyawa. Amin. Kita nggak perlu minta kasihan Dia lagi. Dia udah tahu, tadi kan kita nyanyi sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Iman lagi. Iman ini firmannya pas banget loh. Amin. Gak ada yang sengaja. Gak sengaja tuh gak ada, semua rencana Tuhan. Pujian hari ini dahsyat, saya rasakan dengan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dahsyat, apalagi sebentar kita akan mengalami jamuan Tuhan. Kita mau duduk sama-sama dengan Tuhan. Bangga gak kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bangga gak kita boleh duduk semeja seperjamuan dengan Allah? Amin. Kita ini orang-orang undangan Allah. Kita ini diundang oleh Allah. Berapa bulan yang lalu ya Pak Herman, berapa bulan yang lalu? 19 Agustus saya kemarin ke rumah Pak Jokowi. Keren. Ada fotonya, terus saya share. Duduk bareng Pak Jokowi di foto. Wih. Sebelahnya Pak Jokowi, sebelah saya duduk foto bareng. Tanya, dari mana? Pak, saya mau doain Bapak. Puji Tuhan, foto bareng. Jegret. Duduk di teras rumahnya. Bangga gak saya? Wih. Gampang gak bisa dikasih masuk? Gampang gak? Boro-boro susah loh, pakai daftar, tunggu antrian, ya gak? Boro-boro kalau kita dekat sama pas pampres, ya kali ya. Tapi puji Tuhan, waktu saya boleh dikasih kesempatan masuk, duduk foto, orang kemuliaan untuk Tuhan. Diundang Jokowi loh, duduk foto sama Jokowi loh, bangga? Bangga. Dek, mau nggak kamu foto sama Jokowi? Bangga nggak? Pamer nggak? Apalagi ini. Haleluya. Diberikan kesempatan, diundang oleh Tuhan, ikut perjamuan. Diundang duduk satu meja dengan Tuhan, satu meja dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, gak pandang muka kita. Dia undang loh kita. Yang mana yang agak hitam-hitam, tak dulu ya. Yang agak cantik-cantik dulu deh. Yang sebelah aku nih agak keren. Dasinya merah boleh lah, ya kan. Itu tak dulu lagi keretan ya. Yang agak wangi-wangi dulu nasi di sebelah kiri aku. Ya, yang agak langsing-langsing sebelah kan. Enggak. Bapak Ibu, mau kita deku-deku mulai debau. Amin. Tuhan ajak duduk di sebelah kanan. Amin. Bapak Ibu tahu artinya sebelah kanan, adik-adik yang kekasih tahu? Sebelah kanan tuh bukan duduk sebelah kanan, bukan. Ya. Sebelah kanan berarti arti
dijadikan tangan kanannya Allah. Berikan kemuliaan dong. Dia bangga, dikasih kuasa duduk di sebelah kanan Allah, memerintah di atas langit dan bumi. Amin. Kata firman Tuhan, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Memerintah di bumi seperti di surga. Jadi untuk ikut Tuhan percaya, kita nggak akan miskin. Ini bukan teori kemakmuran, buka Yohanes 10 ayat 10 deh. Ntar pulang ibu kasih permen aduh. Yohanes 10 ayat 10. Ayo. Mau berjamu nih, doa cepat soalnya. Pencuri, apa kita baca sama-sama? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Stop dulu. Siapa pencuri itu? Siapa yang masih suka kedukun? Angkat tangan, jangan bohong, ini rumah Tuhan nih. Hati-hati nih, nggak ngaku keluar kencang. Ayo, nggak ngaku keluar kencang. Siapa yang masih suka kedukun? Haleluya, kita berikan dong kemuliaan. Pernah ya? Salah ya? Enggak, amin. Puji Tuhan. Iblis, coba kebayang, iblis itu cuma nyuri. Kadang kita datang ke peramal, kadang kita datang ke orang pinter, ya. Dia pinter loh, dia punya karunia loh. Tapi mesti apa tuh namanya? Ritaan apa tuh? Apa dah itu namanya dah? Apa tuh? Terus mesti pakai itulah, itu deh katanya. Dia memberikan. Sekarang banyak sekali bahkan di daerah Priok, gereja setan. Ada yang udah datang belum? Udah datang ke gereja setan? Hah? Nonton, hati-hati ya, di Priok banyak juga ya. Kan lu cari lagi. Ya jangan. Karena apa? Dia menjanjikan seperti yang Allah janjikan. Dia bisa nggak membuat mukjizat? Bisa. Bahkan dia minta pada Tuhan kok, kalau kau sembah aku akan aku kasih seluruh dunia ini. Lah Tuhan yang ciptain kok, masa si iblis malah mau kasih buat Tuhan? Kan geblek tuh iblis kan, geblek banget. Ya, kita anak Tuhan, kita tadi sudah dikasih warisan oleh Tuhan, kita dikasih duduk di sebelah kanan Allah, kita memerintah bersama-sama dengan Allah, berarti kita adalah ahli waris. Kita punya kuasa sama seperti kuasanya Yesus. Amin. 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 Ada amin kurang keras. Amin. Semua orang memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kita kasih dalam Tuhan. Coba kita lihat Daud. Tahu Daud kan, ceritanya Daud ya, sampai nggak tahu cerita Daud tuh kelewatan, nggak lulus tuh sekolah minggu ya. Daud dengan bangganya datang ke Saul, ya datang. Aduh, raja, kalian ini pada nggak punya iman ya? Masa kita mau kalah sama si Goliat itu? Padahal Goliatnya 3 meter, 3,2 ya tingginya ya. Ini berapa? Ini 3,2 kira-kira segini. Saya juga udah ciut kalau waktu itu saya ada di sana. Daud, iya benar dia laki-laki yang ciut juga Bang. Pakai logika kalau gitu kan. Iyalah, terus pakai bajunya baju cirah ya kan. Nah aku pakai bajunya tipis begini. Kalah lah, wih gila Goliat. Tapi dia datang kepada Saul, pamer atau enggak? Saya udah pernah banget. Pamer sama Saul. Masa kita kalah pakai gitu? Kita ini orang-orang bersunat loh, dia nggak bersunat. Hah? Kita punya kuasanya Tuhan. Si Goliat tuh nggak sunat. Tuhan itu bertahta loh di atas orang yang bersunat. Makanya anak-anak laki-laki sunat. Nggak ya? Sekarang sudah
dihapuskan oleh, digenapi oleh Yesus. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa maksudnya Daud? Maksudnya Daud apa? Dia bangga punya Allah, dia bangga jadi anaknya Allah, dan dia tahu kuasa kekuatan Allah bersama-sama dengan. Amin. Saul tanya, emang kamu punya domba berapa? Berapa dombanya Daud? 2-3 ekor. 2-3 ekor. Bilangnya apa? Paduka, Raja, kalau saya lagi di padang belantara datang harimau dan mau ganggu domba-domba saya lintir tuh harimau, saya unyeng-unyeng, ya, saya patahin tuh lehernya. Gila, Daud itu, Pak, Daud itu pendek. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya Tony Daud? Kenapa namanya Daud? Ya itu dulu saya sering sekali ikut sama dia tuh. Ya, sama itu kayak gitu persis sekarang gemuk aja. Dulu Daud masih agak rusak lah. Kenapa namanya Daud? Baptisnya yaitu ambil dari Daud, orang yang pendek kecil. Dulu Daud itu imut-imut, mukanya merah, kemerah-merahan. Bangga dia pelintir pada gembalanya, dombanya cuma 2. Ini mau lawan Goliat loh, bukan cuma 2 domba, tapi karena dia punya iman, dia tahu Allah itu mengasihi dia. Dia lawan segala masalah ini. Masalah nggak Goliat? Hidup kita punya masalah nggak? Amin. Bapak Ibu punya masalah nggak dalam hidup? Amin. Punya masalah pasti. Tapi coba belajar dari Daud. Dia tahu Allah sungguh mengasihi. Amin. Dia tahu Allah mengasihi Daud, maka dia mengasihi kita. Kita ini berharga di mata Allah. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu kita berharga di mata Allah? Amin. Amin. Tadi persembahan ketinggalan 1. Saya punya uang 100.000. Langsung yakin. Benar. Ini saya kasih nih. Mau nggak? Yang benar mau. Bapak Ibu kita kasih dalam Tuhan. Ini 100.000 nih. Uang 100.000 ini berharga nggak? Kalau saya kasih, Bapak Ibu mau nggak 100.000? Mau. Ya mau dong. Benar nggak Pak? Mau Pak? Mau dong. 100.000, nggak ngapa-ngapain lagi khotbah ya? Lagi khotbah pendetanya kasih 100.000. Haleluya! Mereka kuliah dong buat Pak. Langsung Tuhan kasih ya 100.000. Kalau 100.000 ini saya bejek atau tahu nggak bejek itu bahasa Jawa Pak? Bahasa Manado apa bejek? Bahasa Manado apa bejek? Walaupun itu bahasa Sunda. Udah kotor, udah lecek, masih mau nggak 100.000 saya? Mau. Benar. Saya injek, kaki saya habis kena kotor lagi. Tadi ada becek sedikit. Masih mau nggak? Pas mau ngasih, nyemplung di gon. Diambil nggak? Ambil. Kotor nggak? Kenapa masih mau diambil? Hah? Ada nilai? Amin. Amin. Ada nilainya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini bernilai bagi Bapak. Amin. Saya masukin lagi ya Pak. Saya masukin lagi Pak. Buat ntar makan mie ayam. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu bernilai. Amin. Jadi walaupun kita ini kumel, dekil, mungkin kita merasa kita gak berharga. Aku gagal terus dalam hidupku. Kenapa masalahku bertubi-tubi dalam hidupku? Kenapa doaku gak dijawab-jawab? Kenapa Tuhan tidak berpihak padaku? Balik, kita berharga. Amin. Atau kita cuma 2.000-an yang dibuang Pak Tuhan? Atau kita jadi 100.000?
Perhatikan firman Tuhan. Akulah pokok anggur. dan kita adalah Ranting. rantingnya. Ranting melekat nggak dengan pohon? Melekat. Kalau hidup kita melekat dengan Tuhan, Amin. dekat, lekat, dan menjadi satu dengan Tuhan, kita berharga. Amin. Amin. Ya. Masalahnya kita doa, kita nggak jadi cara. Kita daun yang sudah jatuh dari pokok anggurnya. Amin. Ya. Kita cuma teriak-teriak ke pohon, 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 padahal kita akan layu dan mati. Paham Bapak Ibu? Di mana posisi kita? Apakah kita jadi satu dengan Allah sebagai pokok itu? Atau kita sudah putus? Kita sudah terbang kena angin, kita patah, kita sudah layu dan busuk. Pohonnya perlu lagi daun? Nah, karena pohon menyatu dia dengan ranting. Caranya bagaimana? Pertajam pendengaran kita dengan Tuhan, perdekat hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa doa kita akan dijawab? Tuhan gak pernah tinggalin kita loh. Tadi Tuhan itu adalah kasih. Amin. Kita gak bisa minta kasih lagi sama dia. Kita cuma bisa bersyukur atas kasih karunia, bersyukur atas perbuatanmu. Amin. Bersyukur karena Tuhan sudah menjadi kasih itu sendiri. Lalu tadi ingatkan kepada kita, setiap hari kita perdengarkan lagu itu, declare kepada diri kita masing-masing. Amin. Ada 3 hal saya mau kasih kunci kepada Bapak Ibu. Kita sudah mati bersama dengan Yesus. Amin. Kita bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Kita memerintah bersama dengan Yesus. Amin. Maka kita punya otoritas yang sama. Kalau tadi saya kasihnya 100.000, saya mau Bapak Ibu pulang bawa 2. Amin. Karena kita akan masuk dalam perjamuan. Kurang lama ya? Takut kelamaan. Saya mau kasih Bapak Ibu 2M ya. Mau nggak? Mau nggak? M yang pertama. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Penasaran ya? Bapak Ibu, saya mau kasih M yang pertama. Mengasihi meski memberontak. Amin. Amin. Allah mengasihi. Allah itu adalah kasih. Tema saya bulan ini adalah kasih melebihi segala sesuatu. Allah itu kasih. Ia mengasihi kita meski kita sering memberontak. Umat Israel dibawa ke tanah Kanaan 40 tahun. Allah ninggalin mereka nggak? Karena Allah itu adalah kasih. Kita sering bandel nggak sama Allah? Sering. Amin, haleluya. Dengar-dengar ya Bu firman Tuhannya. Tapi Allah tetap kasih. Kita sering ninggalin doa, tapi dia tetap nunggu di pintu. Kita sering gak baca firman-Nya, tapi dia sering ketok-ketok kita untuk bangun kita. Kita sadar gak? Kita mau ngeh gak kalau Tuhan lagi suruh kita tuh untuk doa? Kita ngeh gak kalau Tuhan tuh suruh kita untuk baca firman? Dulu-dulu saya gini Pak Bu, jam 2:30 tuh saya suka kebangun pagi. Kami kan les doa 2:30. 2:30 suka kebangun. Setelah kebangun saya pasti ke toilet dong, ya, ke toilet balik tidur lagi. Besok-besok begitu lagi. 2:30 tuh. Paksu juga gitu. 2:30 kan dibangun. Habis ke toilet, bobo lagi ya nggak? Gitu nggak kita? Nggak tahu, nggak ngerti. Ternyata itu apa? Tuhan bangun. 2:30 itu langit lagi kebuka, pintu surga lagi terbuka, malaikat
menjadi jam yang paling sakral buat orang percaya. Coba, Yesus jam 3 pagi loh ditangkap, yes. Keringatnya menjadi. Yesus mati jam baru enggak. Ternyata Allah mau kita bersekutu dengan Dia. Amin. Coba lakukan. Rasakan perbedaannya dalam hidup. Saya mau kasih kesaksian dia. Oh, luar biasa. Gak henti-hentinya saya menitikkan air mata untuk kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan buat hidup kami. Setelah kami jalani doa yang 2:30 mulai pujian, 3:30 kami selesai. Perangi, declare tadi, mati bersama Tuhan, bangkit bersama Yesus, memerintah bersama Yesus. Maka kami declare, kami apa doa kita? Doa kita apa? Mau disembuhkan, mau dipulihkan, diberkati, sakit penyakit hilang, usaha jalan. Kami declare terus di 2:30 pagi. Dan kemenangan terjadi. Amin. 6 bulan kemarin ini saya dalam pergumulan yang ini kalau akhir tahun kan tender ya. Saya lagi cari bagaimana saya bisa melintasi ke orang ini. Ada satu orang yang saya lagi uber, saya nggak punya jalan. Ada orang yang cuma janji dulu, nggak pernah ngasih jawaban. Janji doang. Apa over promise, omdo, itu setan tuh, iblis tuh. Sampai kita 2:30, udah nggak usah ikutin janji-janji dia. Patahkan tuh roh-roh janji-janji dari si orang ini. Aku cuma ngandalin Tuhan. Tuhan yang kirim. Gak disangka Bapak Ibu, semua bukan gak sengaja. Semua Tuhan siapkan. Amin. Tiba-tiba, Bu, mau ketemu sama dia? Ya, dia ambil HP-nya. Telepon, Pak, ada yang mau ketemu nih? Saya langsung bengong. Luar biasa kemuliaan. Gak tahu. Kadang-kadang kita gak nyangka, tiba-tiba ada berkat datang kepada kita. Amin. Gak sangka saya tiba-tiba ketemu ibu. Gak sangka saya tiba-tiba ketemu bapak. Amin. Itu Tuhan sudah siapkan. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Amin. Tuhan sudah buka jalan buat kita. Amin. Tapi kita sering berontak sama Tuhan. Udah tahu jangan pukul laki lu, masih dipukul juga. Udah tahu mulutnya jangan cerewet, kalau ibu-ibu ini cerewet terus. Amin. Tuhan udah tegur. Kok bisa lari? Gak apa-apa, ibu-ibu memang mulutnya banyak ya Bu ya. Tapi Tuhan tegur. Bapak-bapak gak usah ngomel kalau istrinya pulang-pulang pakai daster, gak usah ngomel. Kalau mau istrinya cantik, istrinya pakai pantofel, kasih uang perawatan. Ibu-ibu setuju? Ya, ibu-ibu ya. Ya, bapak-bapak gak usah ngomel kalau istrinya pulang-pulang bau terasi. Karena di rumah gak ada pembantu. Amin. Ibu-ibu setuju? Tapi ibu-ibu kalau bisa dandan lah. Kalau bapaknya pulang mandilah. Amin. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Maka kembali lagi 1 Petrus 4. Adik kekasih. Maka yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi seorang anak Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, maka implementasi kehidupan kita akan mengasihi orang. Amin. Sebab kasih menutupi segala sesuatu. Mau M yang kedua? M yang kedua saya bacain aja. Mencari
kita meski kita hilang. Amin. Allah cari loh kita. Kemana aja, lubang jarum aja Tuhan cari. Ya. Karena kita adalah ciptaan. Karena kita tadi apa? Ciptaan. Karena kita bernilai. Seburuk apapun, sejelek apapun, sekumel apapun, sebodoh apapun, secacat apapun, kita berharga. Amin. Kalau ada di antara kita yang cacat fisik, jangan singkirkan. Mereka itu ciptaan Tuhan. Mereka berharga. Manusia adalah makhluk yang paling bernilai. Amin. Makhluk yang paling bernilai itu manusia. Allah itu kenapa menciptakan manusia? Karena malaikat-malaikat itu tidak diberikan seperti manusia. Kita ini makhluk yang paling tinggi. Bisa diajak ngobrol. Ada diajak ngobrol nggak malam? Diajak ngobrol. Malaikat nggak bisa diajak tukar pikiran. Berantakan nih tukar pikiran tuh si iblis. Ya nggak? Pengen jadi Tuhan. Padahal dia cuma pemain pujian. Makanya pujian itu menyenangkan. Di sorga lagi kosong puji-pujian. Makanya dia bersenang-senang kalau kita memuji-puji. Karena dia bertahta di atas pujian. Karena orang yang memuji Tuhan di sorga itu lagi ada di dunia sekarang. Lagi barengan sama kita. Ya. Iblis nanti di neraka bukan memerintah. Ini salah nih, penafsirannya salah nih selama ini. Memerintah di neraka salah. Iblis di neraka itu disiksa, bukan di memerintah. Amin. Kalau kita di sorga, kita apa? Memerintah, bukan diperintah oleh Allah. Hebat nggak jadi orang Kristen? Hebat nggak jadi anak Allah? Hanya Tuhannya orang Kristen yang mau memberikan kasih. Amin. Saya nggak tahu Tuhan yang lain. Tuhannya orang Kristen nggak pernah nuntut. Tuhannya yang lain nuntut. Amin. Cuma satu, Tuhannya orang Kristen yang memberikan kasih. Walaupun kita jauh daripada Allah, dia tetap kasih. Walaupun kita tadi menghilang, dia tetap cari. Amin. Oleh karena itu sebelum kita hilang jauh-jauh, datanglah. Ya. Tuhan mau kok kita datang. Kita nggak datang aja dia cari kok. Amin. Apalagi kita datang kepada dia. Rasakan jam 3 pagi. Rasakan bahwa pintu sorga ini langit sedang terbuka. Langit sedang terbuka. Dia mendengar doa kita. Bahkan dia sedang mencurahkan berkat. Malaikat-malaikat itu lagi diperintahkan kepada malaikat. Cari setiap orang yang berdoa, cari. Mereka berdatang kepada Allah, cari. Malaikat Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa kita udah dibukain pintu surga kita nggak mau datang? Siapa sekarang yang punya masalah dalam hidup ini? Cuma satu orang. Amin. Datang jam 3 pagi datang. Jangan bilang ngantuk Bu. Aduh ketiduran Bu. Beker. Amin. Dengar. Ini sudah terjadi buat saya. Ini bukan omdok. Ini bukan mibul. Dalam Tuhan ada di atas mimbar. Saya sudah mengalami mukjizat dan kemuliaan dari Tuhan. Maka kemuliaan dan mukjizat kita saya bakal melihat. Percaya bahwa Tuhan akan jawab doa kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Abraham punya anak siapa? Hah? Siapa anaknya Abraham? Ini anak sekolah minggu gak ada yang jawab, dia juga apa sih dari kepala? Isa, benar, bukan yang Mahmud. Oh, Isa. Anaknya Abraham berapa? Anak Sah. Anak Sah
Janji Tuhan apa? Janji Tuhan, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan hasil-hasil di laut. Amin. Tuhan akan curahkan berkat sama kita. Amin. Kenapa? Kenapa? Karena Abraham mau. Itu aja. Kuncinya cuma itu. Taat gimana? Taat perintah Tuhan. Perintahnya apa? Sekarang perintah Tuhan nih di mimbar nih. Doa dan tindakan. Amin. Mau bilang ada yang ngantuk? Coba ya Bapak Ibu ya. Coba ya. Suamimu balik gak? Mau gak suaminya balik? Nggak mau. Darah Yesus. Wah, ada itu. Oh, itu cuma suaminya balik yang nggak balik. Mau anaknya balik? Mau. Suami balik? Enggak. Bertobat dulu gitu ya Bu ya. Bertobat dulu terus balik. Bagaimana caranya dia bertobat? Ibu dulu datang kepada Tuhan. Kita dulu perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bukan buat ibu. Pada saat saya menunjuk, ingat, jari yang lain menunjuk kepada kami. Amin. Maka firman ini bukan cuma untuk Bapak, bukan cuma untuk jemaat, bukan cuma untuk pemain keyboard, tapi untuk saya sebagai. Kata-kata terakhir saya mau kasih buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi. Di saat-saat bahagia, pujilah Tuhan. Amin. Di saat sulit, carilah Tuhan. Di saat kita tenang, kita andalkan Dia. Saat sulitmu, percayalah akan kasih-Nya. Tuhan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Tuhan memberkati kita jika hidup kita mengandalkan Dia. Kita berikan kemuliaan. Kemudian boleh sukses. Kita akan doa bersama. Saya akan doa buat Bapak Ibu yang dikasih. Siapa yang berbeban berat, yang hati mau hancur, yang kau mau rasakan belayan tangan Tuhan pada sore hari ini, yang kau mau hadirat Tuhan nyata dalam hidupmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Queremos ser kasih anak musuh. Mari kasih anak musuh. Mari kasih anak musuh.
doa ini ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Penyelamat, ke dalam tangan Roh Kudus.